Jadi jamaah sekalian, kalau kita melihat kondisi kita hari ini dengan segala bentuk kemudahan yang Allah berikan, harusnya kan menjadikan orang itu makin luas waktunya. Dan bahasanya seperti zaman sekarang itu, orang itu kadang untuk kerja itu nggak mesti harus datang ke kantor bahasanya kan. Ada yang bisnis online gitu kan. Cukup pegang handphone, buka aplikasi dan seterusnya, buka marketplace dan seterusnya. Tapi memang ini menjadi salah satu fenomena yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari dulu. Kata Rasulullah SAW itu, yang paling aku takutkan untuk umatku itu adalah ketika dunia itu Allah buka selebar-lebarnya. Jadi memang ketika kenikmatan dunia itu sudah Allah buka selebar-lebarnya, ya ini menjadi salah satu bagian dari fitnah yang besar yang dihadapi oleh umat akhir zaman ini. Yang ini asal-muasalnya kalau kita baca sejarah itu, khususnya ketika di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang awalnya sebelumnya kaum muslimin itu hidup dalam kondisi kesederhanaan, biidznillah di masa pemerintahan beliau yang peradaban atau kerajaan Romawi itu kemudian jatuh. Sampai akhirnya luar biasa, ghanimah harta rampasan perang itu belum pernah didapatkan oleh sahabat sebelumnya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, inilah yang aku khawatirkan, sebagaimana dulu Rasulullah SAW mengkhawatirkan kejadian ini. Makanya ada sebagian sahabat itu seperti Abu Darda, gak nyaman melihat kondisi ini. Akhirnya beliau sampai mengasingkan diri ke padang pasir di bawah anak istrinya, keluar dari kota Madinah. Karena kenapa? Saya enggak suka hidup-hidup seperti ini. Dulu ada sebagian sahabat Nabi sampai seperti ini. Nah makanya ini menjadi PR bersama bagi kita, ikhwan yang Allah. Tadi yang dikatakan sebentuk keresahan. Kalau dulu kan masjid itu masih ada ikatan remaja masjid. Kalau sekarang kan masjid itu hanya dihuni oleh jamaah yang usianya bahasanya ya 30 tahun ke atas, atau bahasanya 14 tahun ke bawah. Bahasanya ya SMP, SMA, apalagi anak kuliahnya jangan kelihatan. Bahkan kadang di kampus-kampus sendiri jarang kelihatan. Itu salah satu fenomena yang hari ini kita temukan. Tentunya ya ikhwanullah, ya kita nggak boleh menyalahkan waktu dan masa yang hari ini sedang kita hadapi. Yang harus kita salahkan itu mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah pola didik dan pola asuh yang tidak tepat di setiap rumah-rumah yang ada. Gitu. Berarti orang tua dulu benar jadi anaknya. Ya, orang tua sekarang salah jadi anaknya. Itu salah satu fenomenanya, gitu kan? Ya harus kita akui, orang tua kita dengan segala macam kesederhanaannya, mereka bagus ngedidiknya. Tapi di sisi yang lain, zaman dulu belum ada godaan gadget. Kalau ada HP dulu. Sekarang udah banyak sekali kan seterusnya gitu. Sehingga yaitu handphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu kan fenomena sekarang. Nah ini yang harus kita cermati secara seksama. Bagaimana kemudian memunculkan gerakan mengapa memanggil kembali anak-anak muda itu untuk bisa datang ke masjid. Itu PR. Karena banyak kejadian bapaknya datang sholat subuh ke masjid, anaknya masih berselimutkan ya, kasur yang empuk, AC yang nyaman. Sementara bapaknya datang ke masjid. Atau kadang gini, ini gak cuman ada di rumah-rumah kita saja, bahkan di pesantren sekarang fenomenanya seperti itu. Punten ya, ini mau mengkoreksi aja. Karena sekarang itu kalau kita perhatikan, gak semua sih, tapi pesantren itu sekarang hanya sebatas tanda kutip anak datang ke situ semuanya sudah serba terfasilitasi. Baju kotor sudah ada laundry, pengen makan tinggal datang ke kantin, gitu kan? Belajar sampai nanti kalau sudah libur pulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah ngapain? Main handphone. Terus
Makanya ada istilah liburan syariah. Bahasanya liburan syariah itu apa? Sholat berjamaahnya libur, ngajinya libur, gitu kan? Kalau di pesantren saum sunnah Senin Kamis rajin, di rumahnya libur dan seterusnya. Jadi masalahnya apa sih ini? Jadi ya seolah-olah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kelak suatu saat nanti kita itu seperti makanan yang diperebutkan oleh banyak orang. Sampai para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit? Enggak, kata Rasulullah. Jumlah kita banyak, tetapi seperti buih di lautan. Nah, ini harus ada gerakan-gerakan lah ya, PR bagi kita bersama, wabil khusus para pengelola DKM, bagaimana bisa menjaring dan menarik kembali anak-anak datang ke masjid. Karena saya melihat gini, bahkan sekarang itu muncul fenomena gitu. Pengajian di kalangan anak muda tidak lagi diadakan di masjid. Pengajiannya itu di kafe. Ya. Jadi nuansanya seperti pengajian di kafe. Ya, kafe bukan tempat pengajian bahasanya. Hanya ke masjid. Apalagi yang lebih parah lagi, mohon maaf ya, di diskotik pengajiannya. Itu kan zaman sekarang seperti itu. Mohon maaf tanpa bermaksud menyebutin kejelekan sebagian orang, sholawatan sambil joget-jogetan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang mohon maaf ya, yang bahasanya menggerogoti pemahaman masyarakat kita. Di satu sisi anak kita itu memang dihadapkan dengan perkembangan gadget yang luar biasa, tapi di sisi yang lain fondasi pemahaman agamanya pun mulai kabur, mulai luntur. Jadi ini kondisi kita hari ini. Yang boleh jadi salah satu sumbernya ya berasal dari rumah kita. Jadi ya mari kita perbaiki lagi pola didik dan pola asuh yang baik. Jadi orang tua yang beneran, bukan kebenaran kebetulan jadi orang tua gitu kan. Nah, seperti itu kita didik kembali anak-anak kita sehingga apa yang tadi disebutkan itu sedikitnya bisa terminimalisir. Bagaimana buat DKM membuat atraktif insentif itu katanya nggak boleh juga itu karena akhir zaman juga begitu. Apa tuh? Beri insentif bonus jamaah supaya hadir itu kira-kira bagaimana? Saya ambil contoh gini. Salah satu masjid percontohan itu kan salah satunya yang di Jogokarian di Jogja. Pola manajemennya bagus. Jadi mereka itu DKM-nya sampai kerjasama sama kelurahan, sama lurah, sama RT RW. Mau ngapain? Salah satunya mendata jumlah warga yang sering rajin ke masjid. Itu kan sampai ada tuh datanya. Ada yang warna hijau. Oh ini kalau warna hijau ini warganya, orangnya itu sering datang ke masjid. Ditandain. Yang warna kuning datangnya jarang-jarang. Yang warna merah nggak pernah kelihatan di masjid. Rumahnya di depan masjid tapi nggak pernah kelihatan. Nah dari data itu ada edukasi, diundang, sampai ada dalam salah satu kesempatan itu untuk sholat berjamaah itu DKM bikin kartu undangan seperti undangan mau ke acara hajatan bahasanya, mengundang bapak ibu untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Ada yang seperti itu, terobosan-terobosan itu dibuat sampai pada ada satu titik di mana DKM itu ngasih reward umroh. Warga yang paling rajin ke masjid dalam setahun diberangkatin umroh. Itu kan sampai seperti itu. Nah, bagus tuh kalau kolaborasi. Nah, termasuk ini bikin ini pola bagaimana anak itu bisa rapih sholatnya di masjid. Itu saya teringat karena ini di copy paste oleh, nggak apa-apa lah saya nyebutin namanya ya. Ini kan yang baik. Di copy paste oleh masjid ini apa? Baitur Rahman di belakang Soponyono Blok B. Itu ada namanya Masjid Baitur Rahman. Masjidnya juga sama seperti kita, 2 lantai. Jadi mereka bikin polanya gini. Ada lomba anak yang paling rapi sholatnya. Sebulan sekali ada perlombaan seperti itu, nanti di akhir bulan diumumin sama DKM itu.
anak yang paling rapi sholatnya bulan ini si Fulan, putra dari bapak ini, ibu ini, silahkan maju ke depan, dikasih sertifikat. Kayak di perusahaan. Iya, terus dikasih hadiahnya juga yang sedang-sedang lah, makanan apa gitu. Tapi anak itu senang gitu, dengan cara seperti ini. Meskipun nggak berjalan lama pola-pola seperti itu, tapi setidaknya terobosannya ada. Daripada anak-anaknya dipelototin sama pengurus DKM, hanya nggak mau datang ke masjid lagi. Dan seperti itu. Bahkan ada sebagian masjid besar di Karawang sampai nulis stiker, anak kecil dilarang masuk ke masjid. Kan ini berlebihan juga kalau sampai seperti itu. Sebetulnya kalau anak-anak dilarang masuk ke masjid, nanti siapa yang akan menggantikan Jadi kita? dia udah nggak mau masuk lagi. Kalau dari kecil sudah didoktrin nggak boleh masuk ke masjid, ya nggak seperti itu juga. Toh di zaman Rasulullah kan pernah kejadian ketika Rasulullah memimpin sholat, tiba-tiba Rasulullah sujudnya lama. Pas para sahabat ngeliat, ternyata cucunya Rasulullah Hasan Hussein lagi naik ke punggungnya Rasulullah. Berarti kan ada kejadian seperti itu. Iya, bahasanya yang namanya anak-anak yang memang masalahnya seperti itu. Nah masalahnya kalau udah gede, udah jenggotan, masih juga bercanda ketika sholat. Bahasa seperti itu, tapi di sini nggak ada. Jadi banyak hal ya, banyak faktor yang ya anak-anak kita hari ini kondisinya seperti itu. Ya, saya ngambil contoh gini. Ini bagi yang suka nonton bola lah ya. Besok kan final nih. Iya. Berapa banyak orang yang datang ke stadion itu, dan saya yakin datang ke sana itu kan butuh waktu yang panjang. Bahkan mungkin masuknya pun sebelum sholat adzan maghrib berkumandang. Nggak tahu apakah saudara-saudara kita yang nonton bola itu pada sholat maghrib isya ngantri giliran untuk nonton bola, nonton ke bioskop, antri semuanya gitu ya. Tapi giliran untuk ke masjid nggak ada yang antri. Bahkan banyak yang masuk. Sebenarnya kalau belum diadanin kayaknya nggak akan datang kan. Jadi seperti itu fenomena hari ini. Kalau ada fenomenanya Ustaz, kalau di azan nggak ada yang datang. Ya. Bukan azan dia baru datang orang. Miris anak-anak kita hari ini, betul ya. Konser Korea, gitu, artis Korea, itu kan bayarnya bukan 10-20 ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin sampai jutaan. Dikejar, meskipun harus ke Jakarta, ke Bandung. Itu fenomena hari ini. Tapi untuk urusan ke masjid, no, berat. Allah seperti itu.